Innova Scenic dari Purwodadi akan dipasang peredam full menggunakan rubber detail noise kill. Ini kita kelupaan tadi waktu belum terpasang, belum di video. Ini kita sedang proses pemasangan. Untuk Innova Scenic ini memang mobil mahal, tapi plat-platnya tipis sekali guys. Jadi banyak yang mengeluh sangat berisik, jadi memang butuh dipasangkan peredam. Oke, kita proses pemasangan ya guys. Hasil dari pemasangan peredam Innova Scenic Purwodadi milik Ko Iwan. Hasilnya seperti ini guys. Kita mulai dari kolong bagian depan jok sebelah kiri, kita masukkan setinggi mungkin. Ini bagian yang tembus ke ban depan. Ini bagian bawah konsul. Nah, rapat ya guys. Ini bagian yang sebelah bawah setir. Ini sampai, pokoknya sampai mentok-mentok di baut, jadi kita maksimalkan ketinggiannya. Ini kita video detail semua agar si pemilik mobil bisa lihat pemasangannya. Jadi kalau diterawang dari samping ini kelihatan menempel dengan sempurna ya guys. Soalnya kalau peredam rubber detail itu di video pasti kelihatan bagus karena dia berkemilau. Jadi kadang boroknya itu tertutup sama kemilaunya aluminium foil. Ini bagian lambung sebelah kanan, selipur sebelah kanan, rapat semua sampai belakang blower AC. Lambung sebelah kiri guys. Amatiran ya, bikin video amatiran, yang penting penyampaiannya aja nyampe bahwa pekerjaan kita itu dikerjakan dengan baik. Jadi nggak perlu video yang kalau orang IT itu kan bikinnya bagus, tapi kadang bisa nipu kalau kita videonya jelek tapi penyampaiannya bahwa pekerjaan kita itu dikerjakan dengan semaksimal mungkin, harusnya dapat ya. Ini nanti akan ditambahkan dengan peredam NK10 noise kill yang NK10. Di Ko Iwan ini kan dari Purwodadi, dia dibelain sampai masang di Jogja itu karena ya rapot kita bagus ya guys. Rapot kita untuk pemasangan, kita bongkar-bongkar panel-panel itu kita anggap seperti mobil kita sendiri. Kita kerjakan santai, jangan sampai ada yang rusak, jangan sampai ada yang patah. Bautnya juga kembali semua, enggak terus bautnya sisa atau bahkan diganti-ganti
baut yang dilepas tadi taruh di mana, terus cariin baut yang lainnya, itu kan banyak kasus seperti itu. Di mobil satunya milik Ko Iwan ini kan ya dia sudah pengalaman ya, dia pernah pasang, katanya sudah dipasang peredam 1 lapis tapi hasilnya nggak sempurna, terus dikembalikan lagi untuk dipasang lagi di lapis 1 lagi, tapi katanya terus panel-panelnya itu jadi nggak presisi guys. Mungkin plastiknya pada keganjel-ganjel gitu loh. Nah itu makanya dia cari referensi pemasangan peredam yang bagus, akhirnya di putusan di Jogja. Waktu WA-an sempat ngobrol, dia nggak masalah, yang penting hasil saya jauh nggak masalah, waktu mau jadinya kapan nggak masalah kok, yang penting hasilnya bagus gitu. Nah ini salah satu customer yang benar-benar pengen mobilnya itu jadinya bagus. Kalau cuma asal pasang peredam, mungkin di setiap kota pasti banyak orang pasang peredam, cuma yang rapotnya bagus kan nggak banyak. Oke, ini lapis pertama, nanti kita video lagi untuk lapis kedua setelah kita pasang peredamnya yang NK10 ya. Kalau di bengkel lain mungkin kan pasang ya NK10 itu di video inginnya kelihatan rapat, tapi justru malah nanti pada bagian-bagian mungkin plastik-plastik yang dapat samping-samping itu jadi ganjel-ganjel, karena NK10 lumayan tebel guys, dia 6 mili ya ketebalannya itu. Jadi kalau orang kerja memang harus sambil dipikirkan ini jangan sampai mengganggu presisinya panel-panel. Kelihatan rapat tapi nanti panelnya tadi miring-miring, mengkap-mengkap gitu kan. Kalau yang enggak begitu hobi otomotif nggak paham itu. Jadi setelah mobil jadi dia pakai itu panelnya pada miring-miring atau mengkap-mengkap gitu tuh dia nggak ngerti. Tapi kalau orang yang hobi otomotif pasti jeli. Dan biasanya kapok, wah mobilnya jadi nggak presisi lagi. Oke, kita gas proses pemasangan NK10. Nah ini untuk lapis keduanya yang NK10, kita pemasangannya seperti ini. Jadi kalau di pemasangan peredam itu yang paling penting itu cara masangnya itu benar. Masalah efektif atau enggak itu kan dari jenis bahannya. Kalau bahannya bagus pasti efektif dengan pemasangan yang benar. Tapi kalau bahan bagus pemasangannya nggak benar, nggak rapat, nah itu nggak bisa kita bilang peredamnya jelek. Mungkin andai kata bagian pintu cuma dikasih 1 lapis dengan peredam yang bagus, nah otomatis pasti nggak efektif ya guys. Ini kita pokoknya pemasangan kita anggap seperti mobil kita sendiri, kita kerja dengan santai semaksimal mungkin. Ini hasil yang di dalam lambung. Ini selebor bagian kiri dalam lambung.
pemasangan peredam itu harus rapat, harus merekat semua dengan sempurna. Ini pemasangan bagian dalam pintu guys. Makanya saya kalau kerja nggak mau diburu-buru, yang penting customer puas, hasilnya bagus. Kalau pemasangan sudah benar gini masih nggak efektif kan berarti kan nggak bisa menyalahkan yang masang ya. Kita cara pasangnya udah benar. Kita tunjukin semua guys. Benar-benar rapat. Saya mengerjakan pada hari Minggu ini, saya kerjakan sendiri daripada di rumah tidak ada kegiatan. Bagian pintu tengah sebelah kanan. Setiap kali mengerjakan mobil customer pasti semua akan saya bikin semaksimal mungkin. Saya nggak kejar target, nggak kejar omset. Yang saya kejar kepuasan customer. Jadi bagi yang sabar mungkin bisa ngantri, kalau yang nggak sabar bisa ke bengkel lain. Oke guys, ini hasil pemasangan sebelum kita naikkan karpet dan kita pasang peredam untuk bagian pintu yang penutup lubang. Nanti akan kita video lagi. Bagian pintu sisi penutup lubang jadinya seperti ini guys. Jadi untuk peredam rubber butil noise kill NK48 yang baru dan yang lama itu kualitasnya lumayan cukup beda jauh guys. Jadi kalau yang lama itu ini bagian ini ya, ini kalau dilihat kan seperti nggak di roll, padahal ini sudah di roll. Ini merekat, tapi bentuk kotak-kotaknya kan masih terlihat karena jenis aluminium foilnya itu tebel guys. Jadi untuk jenis aluminium foil yang tebel itu pemasangannya lebih susah. Ini kalau yang aluminium foilnya tipis, ini saya masih punya ini NK48. Ini aluminium foilnya tipis. Ini begitu di roll dia langsung kempet, ini kotak-kotaknya itu langsung kempet kelihatannya nih ya. Tapi kalau yang ini lebih susah ini masangnya, tapi jauh lebih bagus. Kalau ini di roll terlalu keras sedikit sobek. Kalau ini enggak sobek. Nah, ini kita blok semua, nanti ini tetap dipasang di luarnya. Jadi di belakangnya plastik ini juga peredamnya tetap full, lubangnya tertutup gitu guys. Nanti kalau ada berapa tahun ada pengen servis power window atau kenteng, ini bagian ini lubang ini tinggal di cutter aja, disobek untuk servis. Bengek, nanti tinggal ditambal peredam lagi gitu.
bagian pintu tengah. Pokoknya kita tetap anggap ini seperti mobil kita sendiri guys. Jadi ini kalau mobil saya sendiri, saya mengerjakannya juga seperti ini. Ini bagian pintu tengah sebelah kanan. Pintu depan bagian driver. Sebelum kita tutup ya, nanti setelah kita tutup plastik masih ditambah lagi NK10. Nah, NK10 nya kalau diterawang ini karena dia tuh tebel, NK10 jadi seolah-olah kayak bentuk nganunya itu jadi hilang, tapi kan karena tebel dia, untuk bodi mobilnya itu jadi seperti hilang. Ini enggak kita roll guys. Kalau di roll sobek, ini kita udahnya pelurut pakai tangan gini nih. Nah, penutup plastiknya terpasang seperti ini, terus nanti kita lapisi lagi dengan NK10. NK10 terpasang pada pintu seperti ini. Speakernya di upgrade yang pintu depan menggunakan Blam seri Express ya. Pintu tengah sebelah kiri, yang pintu tengah menggunakan koaksial Hertz Uno. Pintu tengah sebelah kanan. Pintu depan sebelah kanan. Nah, tinggal kita pasang door frame, naik interior, tinggal kurang pintu bagasi. Untuk bagian pintu bagasi ternyata sudah dipasang peredam rubber butil. Kan kita tambahkan ini aja NK10 untuk pintu bagasinya. Ini hasil pelapisan NK10. Ya, ini sedikit review dari Scenic Purwodadi milik Koiwan. Pintu seperti Mercy sekarang kalau ditutup. Oke, thank you guys.